Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya ucapkan selamat datang di ruang podcast SMP Negeri 40 Kota Bekasi. Pak Ibnu dan Pak Asep selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, saya ingin mendengarkan bagaimana sih tata tertib yang dilakukan di SMP kita ini. Silakan Pak Ibnu atau Pak Asep untuk menjelaskan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertegur sapa, berdiskusi, saling mendukung untuk kemajuan di SMP Negeri 40 Kota Bekasi. Saya sebagai wakil kesiswaan yang ditugaskan, memang banyak sekali problema yang harus saya hadapi. Nah, dengan problema itu bisa kita atasi bersama-sama dengan cara membuat peraturan. Jadi peraturan itu dibagi 3 ya Pak, yaitu ada peraturan untuk kedisiplinan dan tingkatannya rendah, kemudian sedang, dan kategori berat. Yang selama ini yang saya hadapi sehari-hari sekolah, rata-rata alhamdulillah ya sekitar itu masih dalam kategori pelanggaran yang sedikit rendah gitu daripada bisa bandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Ini semua bisa tercipta karena ada berkat kerjasama antara pembina OSIS, kepala sekolah, tim manajemen, dan juga para dewan guru. Ya biasanya peraturan itu dibuat ketika kita menjelang tahun ajaran baru, disosialisasikan kepada orang tua melalui rapat yang sehari-hari di awal tahun. Setelah itu baru kita sosialisasikan kepada siswa. Misalnya ketika kita berangkat ke sekolah, ya tentu kita minimal jam 6.20 itu harus di sekolah. Kenapa? Nah biasa kita selalu mengadakan program pembiasaan, yaitu ada hari Senin kita upacara bendera ya Pak Asep ya. Tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan, kerapian, dan juga untuk mengingatkan tata tertib yang berlaku di SMP 40. Kemudian setelah itu kita ada program tadarus ya Pak Asep ya. Nah, tadarus ini untuk menimba atau menerpa tingkat kerohaniannya. Setelah itu kita ada program tadarus. Namun di balik itu masih saja kita temui pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemui ya Pak. Banyak sekali pelanggaran, misalnya siswa malas bawa Al-Quran, sering terlambat atau upacara. Ya, tentunya kita memberikan suatu instrumen ya atau hukuman ya Pak ya. Hukumannya teguh berupa pertama kita teguran, peringatan. Setelah itu baru tidak ada perubahan, baru kita bicarakan tentang hukuman, misalnya memberikan 0 sampah. Kita punya program di sekolah kita 0 sampah Pak. Lalu nggak bisa juga baru kita panggil teguran orang tua. Nah itu. Nah kemudian untuk pelanggaran berikutnya yang dikategorikan sedang, yaitu di mana anak konflik dengan teman sekelasnya atau teman sebayanya di sekolah. Itu sering sekali terjadi konflik. Biasanya itu terjadi ketika jam kos Pak, jam kosong. Namun alhamdulillah SMP 40 itu untuk jam kos itu jarang sekali terjadi. Ya tapi tetap saja ketika ada pergantian jam yang namanya gelas, kalau sering bersentuhan kadang-kadang bunyi. Nah ini sering terjadi pada anak kita. Bagaimana cara menghadapinya? Ya tentunya kita panggil dua belah pihak, setelahkan duduk permasalahannya. Bisa didamaikan, kita damaikan. Kalau tidak bisa juga kita panggil orang tuanya. Kadang-kadang dulu alhamdulillah belum ada CCTV Pak. Waktu program itu sekarang terjadi kehilangan barang, baik itu pensil, buku maupun uang. Yang sering terjadi itu uang kas. Tapi setelah kita punya CCTV setiap kelas, alhamdulillah sekarang 0% tidak terjadi kehilangan. Nah ini ada hikmahnya juga dengan adanya CCTV. Kemudian pelanggaran paling berat itu yaitu alfa yang lebih batas. Ya kita ketahui bahwa sekolah kita itu punya peraturan di mana alfa dalam satu semester lebih dari berapa Pak ya? Sekitar 10 ya Pak. Itu merupakan pertimbangan panggilan orang tua. Ya bisa juga itu merupakan cikal bakal kita untuk jadi permasalahan untuk
diskusi para wali kelas untuk kenaikan kelanjutan daripada siswa tersebut. Kemudian juga tawuran di luar itu pelanggaran berat. Apabila seandainya ada tawuran, ya tentunya kita juga akan mengalami proses pemanggil orang tua. Susah untuk dibina, ya kita berikan arahan orang tua bagaimana wujud kerjasama pihak sekolah dengan pihak orang tua. Saya rasa mungkin Pak Asep bisa menambahkan. Pak Asep silakan. Ya, terima kasih Pak Ibnu. Sedikit saja mungkin menambahkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ibnu selaku Wakil Bidang Kesiswaan. Saya selaku pembina OSIS tentunya di bawah naungan dari Wakil Kesiswaan juga ikut andil untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan di SMP 40 Kota Bekasi ini, Pak. Ya, di antara seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibnu, bahwa kita di SMP 40 Kota Bekasi ini setiap pagi memang ada kegiatan untuk pembiasaan, maka anak diwajibkan untuk datang lebih awal sebelum jam KBM itu dimulai. Jadi sebelum jam KBM itu memang dimulai, kita akan adakan hari Senin kita upacara bendera untuk kedisiplinan, kemudian hari Selasa kita ada tadarus, kemudian di hari Rabunya kita ada gelegar, diantaranya ada literasi dari bahasa guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, kemudian ada lagi tadarus, dan juga di hari Jumatnya kita melaksanakan sholat duha bersama-sama. Tentunya kegiatan-kegiatan itu untuk meminimalisir daripada kecenderungan anak untuk berbuat hal-hal yang negatif, Pak, seperti kerohanian. Mudah-mudahan dengan adanya tadarus, dengan adanya sholat duha bersama-sama, itu meningkatkan rasa kerohaniannya yang tinggi lagi, untuk mengingat betapa pentingnya kegiatan tersebut sehingga bisa mencegah anak untuk melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, Pak, atau pelanggaran-pelanggaran, kenakalan-kenakalan anak yang sekarang ini memang lagi marak kayaknya, Pak Ibnu, ya. Iya, betul. Karena di mana-mana kita lihat berita itu, terutama anak sekolah tingkat SMP, memang masa-masanya lagi mencari jati diri, Pak. Nah, kita sebagai pelaku pendidik di sekolah tentunya harus siap sedia untuk mengikuti perkembangan tersebut, kira-kira begitu, Pak, untuk mengikuti perkembangan. Jadi kita mengikuti perkembangan anak nih, jangan sampai kita ini tertinggal oleh pengetahuan anak itu sendiri. Karena kalau kita tertinggal dari pengetahuan anak, lebih tahu dari kita, tentu kita akan bisa dibohongin sama anak itu sendiri gitu, Pak. Ya, tambahan, Pak, untuk hari Rabu kita juga ada program olahraga, ya. Iya. Yaitu senam bersama. Nah, itu sesuai dengan program dari Pak Mukti, ya, Menteri Pendidikan kita yang baru, yaitu P7. Itu salah satunya namanya olahraga. Iya, betul. Itu kita bekerja sama dengan guru olahraga yang kemarin sudah ada pelatihan 3 guru olahraga, yaitu Karolin, Pak Lunas, dan Pak Angga. Selain juga kita sebelum Pak, kita ada yang namanya program makan bergizi, Pak. Iya, betul. Kita ada program makan bergizi yang Makan bergizi yang di pemerintah, ya, apa inisiatif? Ini inisiatif dari kita Anak-anak. sendiri, anak-anak. Sebelum itu dari semasa zaman saya sebagai pembina OSIS sudah ada, Pak. Jadi setiap semester itu 2 kali kita makan bareng, kita tentukan bawahnya apa saja, yang penting mengandung 4 sehat 5 sempurna. Kemudian setelah saya menjadi Wakasek, diteruskan oleh Bu Tanti, ya, waktu itu yang ada pengarahan langsung dari Bandung, dan sekarang sudah mulai diterapkan. Nah, cuma nih kita berusaha untuk lebih giat lagi, Pak. Apalagi sekarang ada program pemerintah makan bareng bergizi. Berarti kita sudah melampaui daripada kerja pemerintah, Pak. Kalau yang sekarang kan dijaga oleh pemerintah. Sekarang dibayar oleh pemerintah. Kalau itu kita bawa sendiri dari rumah, Pak. Kalau tahun lalu ya, kita bawa inisiatif memberitahu orang tua untuk menyiapkan makanan, anak bawa bekal lah, ya. Gitu. Kemudian tambah dengan literasi, anak-anak juga belajar membaca. Memang pada saat ini kita anak-anak tuh enggan sekali untuk membaca, Pak. Iya. Nah, oleh sebab itu penggalakannya dengan cara literasi. Bahkan sekarang
di negara-negara luar itu dibudayakan membaca dan tulis tangan. Iya. Ya, tulis tangan itu dikembangkan lagi. Kenapa? Karena itu ada kevakuman dalam berkreasi, dalam mengarang, dalam nulis. Karena kenapa? Program kita lebih banyak pada IT. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Ibnu, oleh Pak Asep, banyak pembiasaan-pembiasaan dan kegiatan-kegiatan kesiswaan yang tujuannya mendisiplinkan siswa. Nah, yang bagaimana sih cara agar program ini berjalan dengan baik dan sampai tujuannya tercapai secara efektif dan efisien? Gimana sih caranya bapak-bapak kesiswaan ini nih supaya program sekolah ini yang tadinya membina akhlak yang akhlak yang soleh dan soleh, bagaimana caranya agar program ini tersampai dengan baik? Baik Bu, mohon maaf sebentar. Pertama Pak, mungkin kalau dari saya konsisten Pak. Iya. Perlunya konsisten dari kita sendiri, dari pembimbing itu sendiri, supaya ketika itu sudah berjalan, kalau misalkan nanti terputus, itu mulai dari nolnya lagi itu akan sulit Pak. Makanya kalau kita konsisten setiap pagi terus kita laksanakan itu, maka anak akan terbiasa. Jadi kalau anak sudah terbiasa, ya nggak sulit lagi untuk memulai itu semua. Yang pertama, yang kedua mungkin perlu adanya kerjasama. Ya, Yang penting kerjasama itu Pak, di antara kita, di antara guru, bagaimana caranya supaya semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Tentu harus ada koordinasi antara satu dengan yang lain. Dan dukungan itu Pak, kira-kira. Saya setuju ya sama pendapat Asep dan Pak Ibnu bahwasanya untuk mendidik dan membiasakan itu harus dilakukan secara konsisten ya. Harus konsisten dan kesinambungan, terutama antara tahun lalu dengan tahun sekarang itu saling menyambung ya. Jangan sampai tahun lalu dilaksanakan terputuslah di tahun sekarang. Jadi anak ini biasanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu yang pertama. Jadi harus konsisten, itu kuncinya. Yang kedua, itu harus ada kerjasama. Karena pembinaan siswa, terutama SMP, itu bukan tanggung jawab kesiswaan saja, tapi tanggung jawab semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 40, bahkan orang tua pun harus ikut. Kenapa? Tanpa adanya monitoring dari orang tua, anak itu tidak bisa terpantau. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali, bagaimana sih persiapan tim kesiswaan dalam menyambut ya pelaksanaan penilaian akhir jenjang atau PSAJ? Apa ada persyaratan khusus atau ada kolaborasi antara panitia dengan kesiswaan? Terima kasih Bapak. Tentunya saya mau menambahkan lagi tentang Pak Asep, nanti saya masuk ke bahasan berikutnya. Salah satu yang saya harapkan untuk biar kegiatan kesiswaan dan lain bisa berjalan, itu harus ada kerjasama, terutama dengan mulai dari diri kita sendiri Pak. Khususnya apa? Guru harus mau terjun. Ketika tadarus ya kita tadarus bareng. Ketika sholat duha ya kita sholat. Itu yang saya harapkan. Jadi anak itu biasanya mencontoh dari figur yang telah ada. Jadi orang KBK besok-besok ya kita coba-coba antar guru ya, yuk terjun bareng-bareng, kita bina bareng-bareng. Betul kata Bapak tadi bahwa untuk membina siswa itu bukan tugas pada kesiswaan OSIS dan wakaf kesiswaan aja. Kemudian untuk kegiatan ujian ya Pak ya, ulangan semester, apa namanya PSAJ. Ya tentunya menjelang setelah upacara selesai, ada hal yang perlu kita terangkan ke anak-anak. Bagaimana kedepannya untuk menghadapi ujian tersebut. Salah satunya apa? Terutama saya inginnya itu Pak, ujian itu berlaku dengan keadaan kondisi anak itu rapi. Makanya syarat daripada untuk mengikuti ujian tersebut atau ulangan akhir semester tersebut, ya tentunya semua harus sudah sesuai dengan tata tertib.
apa? Rambut harus dipotong rapi. Kemudian kita informasikan nilainya apa saja yang kurang, kita kerjasama dengan para guru mata pelajaran untuk disampaikan kepada para siswanya yang mengalami kesulitan dalam proses pengambilan penilaian yang kurang-kurang. Mungkin Mas bisa tambahkan, Mas? Ya, kalau tadi masalah disiplin rambut juga sebenarnya dari pakaian ya, pakaian, ya, pakaian juga semua seperti kuku juga kita terus karena OSIS juga tiap pagi selalu ada piket ya Pak untuk mantau teman-temannya yang rambutnya gondrong, yang kukunya kurang rapi atau yang bajunya tidak lengkap atributnya, itu juga terus kita galakan untuk kedisiplinan anak, apalagi nanti dalam menghadapi ujian tentunya semua harus rapi semua gitu Pak, biar kelihatan enak dilihat. Kali ini kegiatan PS aja tinggal 2 minggu atau 1 minggu lagi. Bisa nggak nih kira-kira kesiswaan berkolaborasi atau kerjasama dengan kurikulum? Kalau rambutnya tidak rapi, pakaiannya tidak rapi, tolong kartu PAJ-nya jangan diberikan. Itu salah satu punishment. Nah kalau sudah rapi, dipersilakan. Itu bagaimana tanggapan Pak Ibnu? Ya, itu sudah kita lakukan Pak. Jadi selama ini dalam SAJ kita sudah memberikan warning ke anak-anak, warning ke wali kelas, juga warning ke kurikulum bagi guru. Apabila melihat seperti ini ya mohon kartunya ditahan. Beri arahan dulu, saudara kasih kartunya. Besoknya ketika terjadi lagi, baru kita pemanggilan orang tua. Anak itu tidak diperkenan untuk mengikuti PSAJ. Karena kenapa Pak? Kalau seandainya kita tidak melakukan seperti itu, ya anak bilang itu hanya peraturan biasa saja, tidak ada efek jerah. Ya alhamdulillah setelah ada peraturan tersebut, anak bisa langsung kemarin itu langsung potong rambut. Kemudian besoknya juga anak juga langsung bilang sama orang tua untuk minta uang potong rambut. Namun kadang-kadang kita sebagai siswa banyak kendala juga Pak saya. Karena kenapa? Ada bilang orang tua itu, ini udah pendek kenapa sih harus potong lagi? Ya, saya bilang kita punya batas-batasan. Pendek menurut Bapak, belum tentu pendek menurut sekolah. Kalau pendek menurut saya itu yang penting anak itu tidak bisa dijenguk rambutnya Pak. Nah ketika anaknya masih bisa dijenguk, ya itu berarti atau dijambak ya, bahasanya itu berarti dia itu panjang. Nah orang tua itu kadang-kadang itu tren mode sekarang anak-anaknya, di mana samping pendek, atas tinggi. Nah, saya bilang pada anak ini bukan sekolah artis. Kalau kalian menjadi sekolah artis, silakan sekolah artis yang boleh rambutnya panjang, yang boleh dengan potongan seperti itu. Jadi udah kita lakukan selama ini Pak, alhamdulillah, dan ini bisa diterapkan untuk generasi-generasi sebelumnya. Ya, berarti artinya harus ada kriteria ya, rambut mana yang berapa senti yang tidak dipotong, sampai batasan mana yang dipotong. Mungkin Pak Ibnu sama Pak Asep bisa mensosialisasikan ke orang tua, sebab salah juga kalau kita tidak ada ukuran standar berapa sih ketinggian rambut panjang pendeknya. Dan ini bisa kita sampaikan saat awal tahun ajaran baru supaya orang tua ya gitu, jangan sampai kita melakukan eksekusi tapi kita semua guru terutama kesiswaan belum memiliki batas standarnya. Nah, itu bisa kita komunikasikan. Nah, ada nggak itu tindakan atau hambatan yang kesiswaan alami saat menindak atau memberikan punishment ke siswa? Kalau dari saya sendiri dari OSIS ya Pak, ketika menindak untuk razia rambut ini kadang yang dilema buat kami, buat saya khususnya, kadang ada mungkin entah itu alasan atau apa gitu Pak Ibnu ya Bapak, alasan ekonomi biasanya. Oh Pak belum punya uang, atau ibu saya belum ada uang nih untuk potong rambut gitu. Nah ini yang jadi mungkin dilema buat kita. Jadi apakah dia bohong ataukah itu emang benar kenyataan seperti itu? Nah ini
Saya juga agak bingung nih Pak nih kalau begini. Jadi- Apalagi menyangkut masalah ekonomi Iya. gitu ya Pak. Jadi gini Pak, memang sering Pak kita menghadapi seperti itu. Akhirnya kalau saya pribadi Pak Asep ya, saya temukan hal tersebut dengan wali kelas. Ini bagaimana Bu? Ada uang kas nggak yang ini? Silakan gunakan uang kas dulu, nanti dia suruh ganti. Jadi itu Pak, saya seperti itu Pak. Jadi tetap anak itu hari itu juga potong rambut, namun saya koordinasi dengan wali kelas. Ini hanya rambut. Mohon kalau ada uang kas, upayakan untuk ditangani lebih dahulu. Iya. Gitu Pak. Kemudian untuk sosialisasi itu udah Pak, waktu tahun ajaran baru kemarin, waktu itu ketika saya jadi pembicara di pertemuan orang tua murid ya kelas 7 waktu itu mengenai tata tertib sekolah termasuk rambut, saya udah beri batasan rambut yang baik bagaimana, terus seragam yang tiap hari itu apa sudah saya tampilkan seragam yang baik SMP yang filial kita itu sama satu dan itu udah kita sampaikan dan rata-rata ya alhamdulillah orang tua menerima. Namun yang lebih ini biar lebih paten lagi Pak LKB besok kita buat peraturan tanda tangan ya, untuk tata tertib itu mohon secara tertulis itu dilakukan orang tua gitu. Kita coba buat ke arah sana tidak ada konsekuensi yang telah kita sepakati bersama. Ya, artinya orang tua tahu kalau SMP Negeri 40 punya aturan yang harus ditaati oleh semua siswa. Artinya ini bukan untuk seperti militer, tapi untuk pembiasaan kedisiplinan. Dari disiplin itu mulai dari hal terkecil. Ya, dari hal terkecil kalau sudah dibiasakan disiplin, insya Allah anak akan terbiasa untuk disiplin. Nah, kan beredar surat edaran dari gubernur kita Pak Deddy Mulyadi berkaitan dengan 9 langkah pembangunan karakter siswa. Di antaranya kategori anak nakal akan dimasukkan ke dalam barak militer. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Asep dan Pak Ibnu dengan edaran tersebut, terutama tadi anak nakal dan kendaraan roda 2 bagi yang belum memiliki SIM? Siapa dulu? Yang pertama untuk berkendara ya Pak. Ya. Kalau emang dari dulu juga sekolah kita emang sudah ada aturan melarang anak-anak itu membawa kendaraan Pak. Tapi orang tua itu sendirilah yang memang memberikan dan mengizinkannya karena dengan alasan yang pertama nggak sempet untuk ngantar karena mereka sibuk kerja, itu yang pertama. Kedua mungkin angkot di sini juga kan kayaknya nggak ada angkot yang lewat jalur sini ya Pak, jadi mungkin itu kendalanya pertama. Orang tuanya juga sibuk Berarti kerja. bisa kita lindungin kan, Iya. sosialisasikan sama orang tua nih dengan kendaraan ya Pak. Iya, Saya stop iya. lanjut. Kemudian yang kedua yang masalah barak militer, Iya. kalau saya pribadi itu membantu Pak, Iya. karena kita sudah beberapa kali kejadian anak tawuran. Ketika kita sudah panggil oleh pihak sekolah, kita sudah bertemu dengan orang tuanya pun ternyata mentok Pak. Solusinya kayaknya nggak ada jalan keluar gitu Pak. Walaupun anak itu sudah masuk ke polsek misalkan, tapi tidak ada efek jerak yang bisa anak itu kapok. Ya, buat saya kalau memang itu bagus, setuju aja Pak. Jadi membantu kita juga meringankan tugas kita di sekolah Pak. Gitu. Ya, Pak Ibnu bagaimana tanggapannya? Ya untuk anak kembali ke barak ya Iya. apabila sulit kita atasi. Pada dasarnya kalau saya pribadi kita dulu kategorinya. Kalau memang seandainya sulit untuk diatur ya baru kita pertimbangkan. Selama ini kita masih bisa menangani ya kita tangani dulu dengan sebaik-baiknya. Tentunya ya dengan kerjasama dengan orang tua dulu Pak. Kita tidak langsung jasmen wah ini harus ke barak. Nah, jadi kita kerjasama dengan orang tua bagaimana dengan perubahan ada atau tidak. Kalau seandainya tidak ada kita tawarkan untuk lebih bagus lagi. Ayo kita meningkatkan disiplin acara belajar disiplin dengan pihak militer. Iya. Karena sekolah dah sulit untuk hal tersebut. Tapi kita coba tangani dulu Pak di sekolah dulu. Kalau memang kita mengalami kesulitan, baru kita koordinasi dengan orang tua, koordinasi dengan BP dan sebagainya. Kalau bisa kita tangani, kalau nggak bisa baru kita arahkan
sana masa. Ya. Ya, jadi intinya kita memang dulu orang tua, kalau orang tua masih sanggup, kita bina bersama-sama, kalau tidak sanggup ya kita rekomendasikan untuk dididik secara militer. Nah, berkaitan dengan wisuda ya, pelepasan kan, pelepasan adalah seremoninya yang 3 tahun sekali ya. Anak sudah belajar di ini, dia pengen sekali menguapkan kebahagiaannya dia sudah lulus dari SMP. Apa sih keinginan dari anak-anak kita khususnya kelas 9 nih, Pak Ibu dan Pak Asep? Ya, sebetulnya Pak, kegiatan kelas 9 sudah turun menurun ya dari zaman saya sekolah itu tetap ada perpisahan Pak, baik itu perpisahan melalui di sekolah, baik itu di gedung ataupun kita perpisahan di luar daerah. Namun sekarang semakin lama kan zaman semakin berubah, apalagi pada saat sekarang kita ketahui perekonomian Indonesia itu dalam keadaan sulit, tentunya berdampak dari penghasilan orang tua siswa. Maka lahirlah ya, statement dari orang tua siswa dalam KPK perpisahan itu ditiadakan. Kalau saya pribadi sebelum ditiadakan sih Pak, perpisahan itu bisa dilakukan dengan cara apa? Sesederhana mungkin, sesuai dengan anjuran Kang Deddy, bisa dilakukan sekolah. Memori itu kan bukan didapat dari hal perpisahan itu saja, tapi setiap kita 3 tahun menunggu pendidikan itu bagian daripada memori. Bukan memori itu merupakan suatu perpisahan saja. Boleh perpisahan, tapi ya saya gerakan sesederhana mungkin, jangan sampai mengeluarkan biaya tambahan. Ya selama ini terserah Pak, ada juga orang tua ngeluh ke saya, itu terlalu mahal Pak biayanya. Ya yuk kalau mau kita bicarakan jenis perpisahan apa yang ibu mau, tapi kita sekolah hanya sebagai penyedia saja, gitu Pak. Yeah. Nah, kita tunggu tanggapan dari para ibu-ibu. Kalau memang mengadakan, tapi di sekolah hanya sebagai undangan saja, sebagai tamu saja. Selebihnya ibu yang koordinir, jangan sampai biaya itu terlalu mahal. Yeah. Gitu. Kalau ada komunikasi dua arah antara orang tua dengan sekolah, memang ada titik temunya. Iya. Jangan sampai tidak ada komunikasi, tiba-tiba orang tua inisiatif mengumpulkan iuran, nanti orang tua yang lain sebagian mampu, sebagian tidak. Nah, yang tidak mampu itu mungkin ada rasa minder. Nah, jadi kesiswaan sudah memberikan solusi ya, diajak rundingan lah ya, komunikasi antara orang tua dengan sekolah ya. Ya Pak, kita sudah berbicara. Kalau saya sudah bertemu dengan Korlas sekitar 2 kali Pak. Namun di Korlas kemarin juga saya diundang, tapi karena saya tidak bisa, saya nggak datang Pak. Jadi saya ditelepon. Kemarin itu posisi saya main sekolah, HP tidak bawa. Ketua Korlas itu nelpon saya telepon mereka, ada Pak. Iya Pak, kami ada di kafe. Kenapa ada di kafe? Untuk undang Bapak bicara masalah perpisahan. Ya kan kita sudah sepakat, perpisahan jangan membebani. Kemudian ayo kita lakukan sederhana mungkin. Ya Pak, sudah kita laksanakan. Kapan pelaksanaannya? Ya pelaksanaannya nanti tinggal nunggu sepakatan kita saja. Insya Allah setelah lulusan ya Bapak momen lulusan sebuah momen yang kita baru syukuran aja Pak, cuma tumpeng aja udah gitu ya. Ada berikutnya Pak. Ada berikutnya sekitar prosedur cuma tumpengan doang Pak. Itu wujud rasa syukur ya, wujud rasa syukur kalau anak-anaknya sudah lepas dari SMP lanjut ke jenjang lebih tinggi. Jadi Bapak umumkan kan tuh hari Jumat kalau tidak salah, Bapak nanti umumkan bahwa anak dengan jumlah segini lulus, misalnya ada yang lulus ada yang enggak. Nah besoknya baru kita tas. Ya, orang tua ingin mengungkapkan rasa syukur itu dengan makan bersama atau numpang. Nah, mungkin Pak Hasan bisa menambahkan. Kebetulan Pak, kemarin saya juga baru berapa kali ketemu dengan Korlas saya, yaitu tadi apa yang Pak Ibnu sampaikan tadi, sama memang keberatan dengan nominal sekian, dan alhamdulillah kita menemukan titik temunya. Alhamdulillah sudah ada solusi, dan itu tadi kita akan mengadakan yang sesederhana mungkin tapi berkesan bagi anak-anak gitu. Ya, berkesan bukan berarti
mahal. Iya, berkesan Ya, mahal. bukan berkesan batu. Tapi sederhana, kalau berkesan akan terkenang sampai dia berumah tangga. Ya, demikian podcast kita siang hari ini. Apa yang Bapak Ibu dan Pak Asep sampaikan bisa didengar oleh anak-anak kita, bahwasanya menjelang PSAJ tata tertib rambut pakaian tetap memenuhi standar yang sudah ditetapkan, potongan rambutnya seperti apa, pakaiannya masih bagaimana. Ya mungkin selain dari Pak Ibu dan Pak Asep kan kesiswaan, dan itu diwaras juga ya. Iya. Nah, bagaimana sih himbauan waras ke putra putri siswa Pak Ibnu? Apa himbauannya? Mungkin nanti sebagai closing aja, dikasih di podcast kita, himbauan dari Pak Ibnu untuk anak didiknya, himbauan Pak Asep untuk anak didiknya. Silakan dari kelas 9 berapa, Pak? Saya 9B. 9. Saya 9B. Ya, sekarang ada 9B dulu. Ya, 9B. Ya, himbauan atau gimana? Ya, saya selaku walas dari 9B untuk anak-anakku di 9B tetap semangat belajar. Ya, walaupun mungkin kita tidak bisa untuk study tour keluar kota, tapi tetap tujuan kita yang utama adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang selama 3 tahun ini kalian dapat di sekolah di SMP 40 Kota Bekasi ini menjadi ilmu yang manfaat dan kalian semua menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya. Untuk anak-anakku khususnya 9G dan pada umumnya seluruh siswa kelas 9, kita kembali lagi, kenangan terindah itu bukan hanya perpisahan saja. Kenangan yang terindah itu selama kita bergaul dengan guru, bergaul dengan teman, bergaul dengan kakak kelas, bergaul dengan warga sekolah. Itulah bagian kenangan. Ayo, jangan putus asa. Dengan tidak adanya kita kegiatan perpisahan, berarti kita bukan hilang segala-galanya. Kemudian saat ini kita sudah masuk untuk PSAJ, tentunya menentukan apakah kalian bisa melanjutkan atau tidak. Pesan Bapak sebagai wali kelas, pertama banyak berdoa biar kalian bisa lulus dengan baik. Kedua belajar. Ketiga patuhilah guru kalian dan orang tua. Berikan kenangan indah terhadap sekolah, terhadap kakak kelas, terhadap guru dengan berperilaku yang baik. Ayo belajar bareng-bareng dan ingat, jangan coba-coba kalian main motor. Biasa rintangan dari kelas 9 menghadapi ujian itu yang pertama adalah motor celaka, sering kali terjadi. Jadi itu pesan Bapak, belajar rajin. Ayo kita tatap masa depan kita dengan cerah. Ya, terima kasih statement dari Pak Asep dan statement dari Pak Ibnu. Semoga apa yang disampaikan oleh wali kelas 9 ini bisa diamalkan, diingat selalu oleh siswa-siswanya. Dengan baiknya statement dari wali kelas, maka baiklah podcast di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.